البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang terakhir kita ambil dari jenis-jenis ibadah, yaitu apa? Nabil, raghbah dan rahbah. Dua ibadah, ar-raghbah dengan ghin dan ar-rahbah dengan ha. Apa makna raghbah? Nafi', rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raghbah, ar-raghbah dengan ghin. Jangan terbalik-balik. Kalau dengan ghin maknanya rasa harap, harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih khusus dari raja. Dikarenakan raghbah adalah apa? Harapan yang diri dengan apa? Dengan permintaan dan hasrat yang sangat kuat, keinginan yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan apa yang diharap. Jadi raja kalau semakin meninggi maka mencapai apa? Yang namanya raghbah. Makanya para anbiya wa rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala sifati ibadah mereka dan doa-doa mereka apa? Yad'unana raghaban wa rahaba. Nah, tidak hanya sekedar rajaan wa khaufa. Kemudian rahbah. Apa itu rahbah? Iqbal dengan ha, ar-rahbah. Naam, rasa takut. Baik. Rasa takut yang senantiasa ada di dalam hati seorang hamba. Baik. Dan sebagaimana raghbah, rahbah ini juga rasa takut yang khusus, ikhwanifillah. Ketika rasa takut tersebut terus-menerus ada, yang mendorong pelakunya untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, dan mendorong untuk terus mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh para anbiya war rasul. Sekarang kita masuk pada ibadah berikutnya, yaitu al-khusyu'. Al-khusyu' secara bahasa, ikhwanifillah, bermakna az-zullu was-sukun. Yaitu penghinaan diri dan ketenangan serta ketundukan. Makanya dalam ayat wa khasha'atil aswatu lirrahman, khasha'atil aswat, berarti suara-suara itu tenang, semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makna khusyuk secara istilah yaitu khudu'ul qalbi wa maskanatuhu lillah, munqadan dzallan li amrihi wa qadaih, yaitu ketundukan hati, dan
perasaan senantiasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang disertai dengan ketundukan untuk melaksanakan perintah-perintah dan menerima takdir-takdir yang ditetapkan. Sehingga dari pengertian ini, pengertian khusyuk, terkumpul padanya ikhwani fillah, yaitu tunduknya hati, kemudian perasaan senantiasa butuh pada Allah, yang diikuti dengan dengan amalan berarti, karena dia tunduk kepada perintah-perintah Allah dan takdir-takdirnya. Naam. Dan karena khusyuk adalah kedudukan hati, berarti tempat khusyuk itu ikhwani fillah adalah hati. Tempat kekhusyuan adalah hati, dan ini dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ijma' padanya. Berarti belum tentu seorang yang tenang badannya, nah itu khusyuk. Kenapa? Karena mahallul khusyuk al-qalb. Dan samaratuhu 'alal jawarih. Buah dari kekhusyuan itu akan mesti ada pada anggota-anggota badan yang luar. Makanya seorang yang khusyuk mesti tumakninah. Contoh yang paling mudah untuk sholat. Seorang yang sholatnya khusyuk mesti dia tumakninah. Nah, gerakan-gerakannya tenang, tumakninah. Tapi belum tentu seorang yang menunaikan sholat secara tumakninah dia bisa khusyuk. Karena tumakninah adalah tenangnya anggota-anggota tubuh yang luar, yang terlihat. Dia bergerak, nah mulai dari berdiri tenang, taib, tidak goyang-goyang, tidak garuk-garuk, tidak toleh sana toleh sini, tenang, tumakninah. Sebagaimana telah kita lewati dalam pembahasan salat, tumakninah itu merupakan perkara yang wajib, harus ada dalam salat. Nah, bahkan masuk kategori rukun. Kalau sampai tidak ada tumakninah pada suatu rukun, maka berarti dia tidak memenuhi rukun itu, seperti yang dilakukan oleh al-musi' fi sholati. Makanya hati-hati di antara hal yang penting juga pada gerakan-gerakan yang singkat, ikhwan. Perhatikan misalnya seorang i'tidal, bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini harus ada tumakninah. Ini yang paling banyak mungkin seseorang lalai darinya. Pas sami Allahu liman hamidah ada yang gatal, garuk-garuk terus sampai mau sujud. Berarti ketika i'tidal tidak ada tumakninah sama sekali. Kenapa? Karena posisi tangan dan yang lain tidak pada tempatnya. Maka kalau gerakan-gerakan yang singkat itu tahan seandainya. Kenapa? Garuk itu, menggaruk ikhwani fillah, nikmat adanya tidak terasa. Imam sami Allah liman hamidah, dia masih asik dengan garuk-garuknya, tiba-tiba sudah Allahu Akbar, belum ada tumakninah, tidak ada tumakninah padanya. Demikian pula sujud, demikian pula duduk di antara dua sujud. Berbeda dengan qiyam yang lama, bacaan Al-Fatihah kemudian surat setelahnya. Seorang mungkin menggaruk anggota tubuh yang gatal, itu masih bisa ada kesempatan untuk tumakninah padanya. Tapi kalau rukun-rukun yang singkat tadi, hati-hati, jangan kemudian terseret dengan gerakan kita selain gerakan sholat. Ini penting. Nah, baik. Dari ijma' di kalangan para ulama, annal khusyuk mahalluhul qalb wa thamaratuhu 'alal jawarih. Khusyuk itu tempatnya di hati dan buahnya ada pada anggota-anggota tubuh yang luar. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam
Madarijus Salikin. Dari sini kita bisa membedakan mana yang khusyuk dan mana yang sekedar tumakninah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya khusyuk itu tempatnya di hati, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka itu khusyuk untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tunduk terhadap apa-apa yang telah Allah turunkan berupa kebenaran. Baik, ini jelas. Nah, ditegaskannya hati sebagai tempat khusyuk, an takhsha'a qulubuhum. Adapun penetapan bahwasanya buah dari khusyuk itu pada anggota tubuh yang lain, maka jelas kenapa? Karena hati merupakan malik, merupakan raja bagi tubuh kita. Sehingga kalau hatinya khusyuk, hatinya bagus, maka akan tercermin pada anggota-anggota tubuh yang lain. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hatinya sudah bagus, sudah khusyuk, maka akan khusyuk anggota-anggota tubuh yang lain. Tapi ketika anggota tubuh yang lain sudah tenang, hatinya belum, tidak menjadi patokan. Sehingga dari sini khusyuk terkandung padanya dua makna. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, al-khusyuk yatadammanu ma'nayain. Ahadahuma at-tawadhu' wat-tadallul, watsani as-sukun wat-tuma'ninah. Yang pertama tawadhu' dan tadallul, perendahan diri dan penghinaan diri. Kemudian yang kedua tenang dan tuma'ninah. Baik. Ketundukan dimulai dari hati. Nah, demikian pula ketenangannya yang kemudian tercermin pada anggota-anggota tubuh yang luar. Dan khusyuk hukumnya wajib. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa, khusyu'ul qalbi li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wajib. Nah, khusyuknya hati. Nah, dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang Allah turunkan berupa kebenaran itu wajib. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala celah mereka-mereka yang tidak khusyuk dalam ayat tadi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kemudian alasan yang kedua dikarenakan kerasnya hati. Itu padanya tasyabuh terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya tasyabuh terhadap mereka itu haram. Allah telah larang wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jangan sampai orang-orang yang beriman itu seperti ahli kitab. Nah, kenapa? Karena tatkala telah lama
waktu mereka, fatala alaihimul amad, lama mereka dari apa? Dari mengingat Allah, dari membaca kitabullah, maka qasad qulubuhum, hati-hati mereka menjadi keras. Celaan bagi ahli kitab, dan kita dilarang menyerupai mereka. Maka tatkala seorang jauh dari kekhusyuan, hatinya mengeras, ini ada penyerupaan terhadap Yahudi dan Nasara. Sehingga khusyuk, ikhwani fillah, kita ketahui merupakan ibadah yang agung, yang bersumber dari hati, kemudian terpancar, tercermin pada anggota-anggota tubuh kita. Di antara hal yang menunjukkan tentang agungnya ibadah ini dan pentingnya, yang pertama, karena kekhusyuan merupakan sifat para anbiya dan para pengikutnya. Sebagaimana dalam ayat, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu adalah hamba-hamba yang khusyuk kepada kami, tunduk, menghinakan diri kepada kami. Di sini pujian untuk para anbiya dan siapa saja mengikuti mereka yang memiliki sifat khusyuk. Demikian pula Allah puji ahlul ilmi karena mereka memiliki sifat khusyuk, sebagaimana di akhir-akhir surat Al-Isra, qul aminu aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Ahlul ilmi, akhwan, ketika dibacakan Al-Qur'an, Alkitab, mereka apa? Mereka tunduk, kemudian sujud, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis dan semakin bertambah kekhusyuan mereka. Menunjukkan ini sifat ahlul ilmi. Kemudian yang menunjukkan pentingnya khusyuk yang kedua, ikhwani fillah, adanya perintah untuk khusyuk dengan bentuk celaan bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Jadi celaan pada orang-orang yang tidak khusyuk ini terkandung di dalamnya perintah, berarti untuk kita khusyuk. Sebagaimana ayat yang masyhur dalam surat Al-Hadid tadi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ini betul-betul celaan, dan para sahabat, ikhwani fillah, saat itu betul-betul merasa bahwasanya ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dalam riwayat Muslim menegaskan, "Maka baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayah illa 4 sinin." Tidaklah ada jarak antara keislaman kami dengan celaan Allah Subhanahu wa taala untuk kami dengan ayat ini kecuali jarak 4 tahun. Ya rahamukallah. Jadi turunnya ayat ini dengan keislaman Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang lain, dan Ibnu Mas'ud termasuk awal atau akhir dari sahabat yang masuk Islam? Abdullah bin Mas'ud termasuk awal-awal. Jadi jarak mereka cuma 4 tahun. Nah, 4 tahun dari awal-awal keislaman, akhwani fillah, kemudian ada teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya khusyuk tersebut.
Oleh karena itulah juga kita banyak-banyak untuk muhasabah semenjak kita mengenal sunnah, semenjak kita mengenal kebenaran, ikhwani fillah, hendaknya kita sering-sering juga untuk apa? Mengoreksi. Dari tahun ke tahun bertambah sisi kekhusyuan atau tidak, bertambah sisi tuma'ninah atau tidak, bertambah sisi ilmu atau tidak. Ini penting. Nah, karena seorang sunni, dia seorang yang senantiasa memperhatikan keadaan dirinya, muhasabah keadaan yang dia lalui pada waktu-waktu yang telah lampau. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan pentingnya khusyuk dikarenakan besarnya buah-buah kekhusyuan. Karena kekhusyuan itu membuahkan perkara-perkara yang sangat agung, ikhwani fillah. Memiliki keutamaan yang banyak secara mudahnya. Karena banyaknya keutamaan khusyuk. Jadi ada 3 hal utama yang menunjukkan khusyuk itu ibadah yang penting. Karena khusyuk sifat para anbiya dan pengikutnya. Kemudian datangnya celaan dari Allah bagi mereka-mereka yang tidak khusyuk menunjukkan perintah untuk kita khusyuk. Kemudian yang ketiga dikarenakan besarnya buah atau keutamaan dari khusyuk tersebut. Lalu apa keutamaan khusyuk? Keutamaan khusyuk dan buah-buahnya yaitu yang pertama ar-rif'ah fid dunya wal akhirah. Ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Naam. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Mas'ud, man tawaddu'a lillah takhasyu'an rafa'ahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala dikarenakan khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat dia pada hari kiamat. Dan ini jelas sebagaimana Allah angkat para anbiya serta orang-orang yang meniti jejak-jejak mereka. Kemudian yang kedua, dimudahkannya ibadah-ibadah yang dia tunaikan. Kenapa? Karena ibadah menjadi terasa ringan bagi mereka, tidak berat. Sebagaimana Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Kenapa? Karena sungguhnya salat itu merupakan perkara yang besar, yang berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Menunjukkan bahwasanya khusyuk merupakan penolong untuk suatu ibadah bisa menjadi mudah. Nah, yang ketiga, penjagaan dari syaitan. Terjaga dari syaitan. Dikatakan oleh Sahal bin Abdillah rahimahullahu ta'ala, man khasha'a qalbuhu lam yaqrub minhu syaitan. Siapa saja yang hatinya khusyuk, maka syaitan tidak akan mendekat kepadanya. Kenapa? Karena dia senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara buah utama dari apa? Dari sifat khusyuk. Dan khusyuk juga sebagaimana yang lainnya, ikhwani fillah, terbagi menjadi beberapa jenis. Ada khusyuk yang merupakan khusyuk tauhidi, yang itu ibadah yang agung yang kita maksud di sini. Nah, ketika ketundukan dan perendahan diri diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini khusyuk tauhidi, ibadi. Khusyuk yang berupa ibadah. Beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sedangkan yang kedua, khusyuk syirik, ya, al-khusyuk syirki, yaitu ketika seseorang arahkan ketundukan tersebut akhwanifillah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa khusyuknya sebagian manusia kepada penghuni-penghuni kubur. Mereka akhwan ketika salat, banyak daripada pemuja kubur, ketika sholat santai saja, hatinya kemana-mana. Tapi kalau sudah datang ke kuburan wali, mereka seakan-akan betul-betul dihinggapi rasa kekhawatiran, rasa harap, rasa cemas, tidak berani. Mau bokongi saja, tidak berani itu. Mundur jalannya itu. Nah, kalau sudah masuk di areal cungkup, tahu cungkup? Areal kuburan biasanya kalau kuburan-kuburan yang seperti itu ada, dibikin kayak rumah. Kalau sudah masuk di situ, tidak berani kalau mundur itu, membelakangi. Tapi mau keluar ya mundur. Wajahnya tetap menghadap ke kubur, tidak boleh dibelakangi dengan punggung atau bokongnya. Ini, kekhusyuan yang syirki. Baik. Dan mereka ketika meminta akhwanifillah melebihi tatkala mereka meminta kepada Allah dari sisi kekhusyuan, sebagian menangis dan seterusnya. Allahul musta'an. Kemudian jenis yang ketiga khusyuk nifaqi. Khusyuk nifaq, yaitu apa? Tatkala seseorang menunjukkan kekhusyuan di jasad luarnya saja, tapi hatinya sebenarnya jauh dari kekhusyuan. Dan ini yang kita banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah darinya. Jangan sampai kekhusyuan kita masuk kategori khusyuk yang nifaq. Makanya awali dari perbaikan hati akhwanifillah sehingga seorang betul-betul bisa mewujudkan ibadah yang agung ini. Dan khusyuk tidak hanya di salat ikhwani, berarti khusyuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan kita. Karena hakikatnya adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa, ketika meminta, ketika beribadah dan seterusnya. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.